Hal inilah yang menjadi terobosan pertama tentang rasa kuliner yang biasanya ada 4 macam rasa. Gini. Gini. Yang pertama. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Di tempat nongkrong. Mas Live, teman deker. Baji-baji Jeki. Baji-baji Ji. Wah, alhamdulillah. Ush. Perkenalkan, saya Fatri di tempat nongkrong. Saya Ardi. Yansah di tempat nongkrong. Wah, dah. Set. Dari mana gue ini kawan? Dari mana gue minggu lalu? Dari liburan di Jep. Oh, di suatu daerah di Iya. di selatan. Sama teman kerja, tawa. Yang kok kita menyudutkan dulu. Baru kita datang, baru segar. Lihat potongan rambutnya. Ih, ngeri ku saya itu bang. Jadi apa pembahasan ini yang kita lagi bahas? Sebetulnya ditahu cuma bahasa dikit. Jadi begini kita tuh suka sekali kayak makanan-makanan. Kan kebetulan bahas kok tadi makanan. Kita suka kok makanan-makanan yang kayak gurih, Nikmat, sedap, menyegarkan. mantap. Maka minulah DS hari panas-panas, dingin-dingin empuk. Apa kayak ini? Yang kayak begitu kan, Iya. kayak istilahnya makanan-makanan tradisional atau kayak begitu. Nah, salah satu bahan pelengkap ini yang mungkin istilahnya kalau anda ada ini kayak kurang Nice. Pelengkap cita rasa. apa itu pale? Micin. Dia kok bilang micin? Apa itu? Micin. Oh, vicin. Coba perbaiki dulu. Vicin. Lihat dulu. Micin. Oke. Micin ya, atau yang biasa disebut mononatrium glutamat Adalah atau monosodium glutamat, MSG. Oh, itu nih, MSG. Iya. tunggu gue ngirim buk. Ada kipas baru bro. Terus Iya, yang ini MSG. ya, yang merupakan garam natrium dari asam glutamat yang merupakan salah satu asam amino non esensi yang terbentuk secara alami. Siap. Penemuan vicin ini berawal dari yang namanya Kikunai Ikeda. Ini adalah orang yang berjasa. Penemu micin pertama. Adalah Kikunai Ikeda. Kikunai Ikeda ini adalah seorang ahli kimia di Jepang. Oh. Ya, mulanya itu pada tahun 1907 mengambil air rebusan rumput laut yang bernama konbu. Konbu ini berasal dari rumput laut yang umumnya spesiesnya Laminaria japonica. Ya, Yang terus dikonsumsi oleh orang-orang di negara-negara Asia seperti Tiongkok, Korea, Jepang. Dalam bahasa Korea dikenal dengan nama dashima. Ya, lanjut ke pembahasan awal. Ikeda yang pada saat itu sedang berhadapan dengan semangkuk sup. ya berhadapan dengan semangkuk sup. Iya, dia mungkin dihidangkan sama istrinya, bertanya-tanya apa yang membuat dashi ini atau sebuah kaldu standar untuk beberapa makanan di Jepang ini memiliki rasa yang kaya. Dashi ini sendiri dalam makanan Jepang terbuat dari fermentasi rebusan ikan dan rumput laut, ikan kering. Kaldu ini sering digunakan oleh koki-koki di Jepang pada saat itu untuk menambahkan cita rasa makanan, yaitu rasa gurih pada makanan. Dashi membuat makanan terasa jadi enak, nikmat. Pada tahun 1908, Ikeda mengisolasi substansi
utama dari dashi, yaitu rumput laut. Selanjutnya, dia melakukan serangkaian percobaan-percobaan seperti penguapan untuk mengisolasi senyawa spesifik dalam rumput laut tersebut. Misalnya, setelah berhari-hari, melalui penguapan rumput laut tersebut mengkristalisasi. Kayak garam begitu deh. Nah, Ikeda mengenali rasa gurih dari dashi yang sudah dia coba. Dia mengenali rasa gurih tersebut. Hal inilah yang menjadi terobosan pertama tentang rasa kuliner yang biasanya ada 4 macam rasa. Gini. Gini. Yang pertama, asam, asin, pahit, manis. Jadi ini Mi, istilahnya ada rasa baru Ya, yang rasa baru. diperkenalkan oleh Ikeda. Iya, cita rasa baru yang dia dapat. Kalau orang biasa bilang umami. Itu berasal dari kata umai. Yang berarti lezat. Tanpa membuang waktu, Ikeda pun pada saat itu mengajukan paten untuk penemuannya tersebut, yaitu metode pembuatan bumbu glutamat. Pada tanggal 24 April 1908 dan pendaftaran patennya diterima pada tanggal 25 Juli di tahun yang sama, yaitu 1908. Pada September 1908, Ikeda bekerja sama dengan Saburosuke Suzuki yang pada saat itu merupakan kepala Suzuki Pharmaceutical Company untuk memproduksi dan memasarkan bumbu masak penemuannya itu. Nah, disepakatilah sebuah merek dagang yang hingga saat ini yang dikenal dengan Ajinomoto. Dalam bahasa Jepang yang berarti saripati cita rasa. Sayangnya, micin tak langsung diterima di masyarakat atau di pasar. Selalu begitu memang pada saat itu awal-awal. Begitu memang kalau sebuah produk diciptakan baru dipasarkan, selalu memang begitu. Ya, mungkin masyarakat belum terlalu diedukasi. Iya, masih asing. Ajinomoto sempat kesulitan pada saat itu untuk menarik peminat pelanggan atau mengedukasi pelanggan. Bahkan pada saat itu, 4 tahun pertama Ajinomoto tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. 4 tahun tanpa keuntungan keuntungan, tapi dia tidak menyerah. Ya, ketika saat itu masyarakat Jepang masih banyak yang mengalami kekurangan gizi. Ya, Ikeda pun bertekad untuk menciptakan bumbu masak sederhana yang memberi cita rasa dan penambah gizi yang baik untuk masyarakat di Jepang pada saat itu. 我が国日本のことです。日本国民の栄養状態について考えたことがありますか。我が国を日本を変えようとは思いませんか。 Tahun 1931 adalah titik balik dari difusi MSG atau micin. Di situ memang jadi di situ baru sudah mulai sedikit-sedikit edukasinya tuh. Mulai kena ke masyarakat Jepang. Mengena di hatinya tuh. Ajinomoto ini digandrungi nih pada tahun 1931 ini oleh masyarakat, apalagi setelah produk ini digunakan di meja kaisar. Ya, langsung laku di meja kaisar nih. Nah, begitu Mi juga toh. Ada pasti penemuan baru, pasti ada juga kontroversi di balik itu. Jadi sehebat-hebatnya nih sebetulnya Ajinomoto sampai sekarang bukan artinya perjalanannya mulus-mulus saja. Jadi ini bahan penyedap rasa ini, Ajinomoto ini sebetulnya sering dikaitkan dengan berbagai hal buruk. Itu misalnya seperti membuat bodoh atau sakit. Jadi hal ini yang mungkin bermula dari tulisan Robert Hu Men Kwok. Itu seorang dokter keturunan Cina Amerika di Maryland. Jadi si Robert ini teman Dekker, dia menulis sebuah esai di New England Journal of Medicine tentang sindrom restoran Cina. Dalam esai itu, si Robert Kwok ini menceritakan bagaimana dia mengalami mati rasa di bagian belakang leher. Nike. Oh, yang di belakangnya. Iya, yang menyebar sampai ke lengan, sampai punggung juga, sampai dia lemas. Selalu setiap makan di restoran Cina yang ada bumbu itunya, bumbu umaminya itu pasti selalu
Nah, saya kira gara-gara ada pacarnya di depan. Jadi Robert Inna seorang dokter, bukan kau ini. Oh, Selalu iya, mati iya. kiri kau sebenarnya. Matikus kiri katus ya. Nah, itu penyakit langka itu. Ah. Matikus kiricatus. Di mana seorang laki-laki tak dapat berbicara, tak dapat bertindak di depan seorang wanita yang baru ia kenal. Oh, las. Itu namanya matikus kiricatus. Nah, lanjut. Beda dengan si Robert ini. Iya. Jadi ia juga sempat menduga bahwa penyebabnya ini adalah kecap dan anggur. Belum pernah salahkan ini micin. Iya. Tapi kemudian pilihannya itu akhirnya nasami ke MSG, si penyedap rasa umami ini. Itu yang digunakan sebagai bumbu pelengkap di restoran Cina. Jadi itu ESA itu kemudian memantik berbagai penelitian ilmiah mengenai efeknya nih bumbu penyedap pada manusia dan hewan. Yang jadi pertanyaan, setelah semua kontroversinya itu, terus ada lagi dokter yang membuat esai tentang hal itu, tentang kekurangannya nih micin dan efek-efeknya. Kira-kira ini amankah atau tidak? Pada tahun 1997 itu sempat diadakan pertemuan yang membahas apakah si Ajinomoto ini berbahaya atau tidak. Nah, ada poin penting yang ditemukan adalah tingkat asupan yang aman mengenai penambahan micin. Kira-kira ada takarannya yang pas begitu Jadi itu yang dibahas. Jadi dalam perkumpulan itu dalam sebuah pertemuan itu para peneliti memaparkan bahwa micin dapat diberikan secara terus-menerus pada manusia dalam dosis besar tanpa menimbulkan efek samping. Ada nih hasilnya ternyata. Begitu. Jadi tidak apa-apa dikasih terus-menerus tanpa menimbulkan efek samping. Tapi kalau makan nggak sekurasa basi baru banyak efek sampingnya mau terus minum. Tidak kurasa. Itu kan karena rasa gurih yang lengket di itu lidah. yang bilang mau terus minum. Lengket di lidah kan. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bazzano pada tahun 1970. Jadi pada temuan Bazzano ini si Ajinomoto ini atau micin ini bisa diberikan hingga dosis 147 gram per hari selama 1 bulan atau lebih tanpa menimbulkan efek samping. Takarannya ini. Ya, si Bazzano ini sudah membuktikan, sudah diteliti. Berarti biar makan bakso kok tiap hari nih. Ada. Jadi kembali ya. Jadi sudah banyak berbagai penelitian tentang keamanannya nih si micin, si Ajinomoto ini yang juga terus dilakukan. Jadi salah satunya pada tahun 2000, 22 tahun yang lalu Jadi itu melibatkan 130 orang yang menyebut diri mereka reaktif terhadap MSG. Jadi para peserta itu kemudian diberi larutan MSG atau placebo atau obat kosong yang jika mereka mengalami satu di antara 10 gejala yang ada dalam daftar ini, mereka akan diuji kembali dengan MSG dalam dosis yang sama untuk melihat konsistensinya ini efeknya. Jadi selain itu peserta uji juga dikasih dosis yang lebih tinggi untuk melihat apakah hal tersebut justru meningkatkan gejala yang dirasakan. Setelah diuji kembali terus-menerus, hanya 2 orang dari 130 orang yang menunjukkan reaksi konsisten terhadap MSG dan bukan placebo. Tapi ini ketika mereka diuji dengan makanan yang dicampur dengan MSG, reaksi ini justru menjadi tidak konsisten tidak stabil dan akhirnya menimbulkan keraguan pada validitas sensitivitasnya nih MSG. Jadi melihat penelitian-penelitian yang sudah dijelaskan tadi di atas ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengategorikan MSG sebagai GRAS. GRAS itu ada kepanjangannya, Generally Recognized as Safe, atau umumnya diakui aman. Jadi meski demikian, saat ini penelitian lebih lanjut yang terkait dengan micin ini terus dilakukan sampai saat ini ya. Walaupun sudah dikatakan aman, ada sebagian yang mengatakan aman dan melalui beberapa tes oleh ahlinya. Kalian jangan menggunakan micin berlebihan gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik begitu. Berlebihan mencintai juga begitu, sama saja. Ya, betul, saya juga rasa.
Jadi Kali ini kita salah. jadi yang secukupnya saja guys. Ya, ya. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Ya, Sampai sini teman-teman, dulu guys. pembahasan tentang Mikin. Siapa tahu ada yang lebih tahu daripada kita atau Ya, ada dapat informasi yang lebih valid, bisa komen di bawah. Nanti kita bahas sama-sama. Sama anjir. Oke, teman-teman, jangan lupa di subscribe, Like, share. dan komen tentunya. Ya, terima kasih yang sudah mendukung dan menonton kami. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa dasi membuat makanan terasa jadi enak, nikmat. Yes, bisa santai aja. Teman-teman juga pasti dia bilang, nanti ngerja, masuk ngerja. Terlalu bahagia tuh bahagia. Pada tahun 1908. Baru kamu jawab sih. Terlalu dari spionku bisa berbalik. Pada tahun 1808. Apa tadi? Tidak ada spion untuk berbalik. Iya. Kau punya alasan untuk itu buka Isolasi diri. Isolasi diri. mereka isolasi ini. Pada tahun 1908, Ikeda mengisolasi substansi utama dasi. Substansi utama dasi. Begini aja berubah. Bahkan saat itu 4 tahun pertama Ajinomoto ada dia tapi tidak mau keluar. Ada tapi kayak susah saya keluar sih. Iya. Ya, gua